Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putu Sakayudi Pasrawan dengan NIM 19131010004 dari kelas 2A Matematika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik pengintegrasian. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik substitusi. Yang kedua, dengan menggunakan teknik pengintegralan parsial. Dan yang ketiga, ada beberapa teknik-teknik pengintegralan fungsi trigonometri. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, berbicara mengenai teknik integrasi, itu pasti digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan integral. Nah, berikut diberikan beberapa persoalan integral. Mungkin beberapa dari kita berpikir, baik persoalan 1 sampai 6, itu akan bisa diselesaikan dengan menggunakan metode yang sama. Tapi, kenyataannya tidak demikian. Karena beberapa bentuk integral tersebut hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan suatu metode tertentu. Dan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode lain. Oleh karena itu, disinilah pentingnya teknik integrasi. Ada beberapa macam teknik integrasi, seperti teknik substitusi, pengintegralan parsial, dan pengintegralan fungsi trigonometri. Sebenarnya masih ada lagi, tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai ketiga sub dari teknik integrasi ini. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke teknik substitusi. Teknik substitusi dilihat dari namanya, yaitu substitusi. Kita mungkin berpikir itu artinya adalah mengubah. Ya, ini berhubungan dengan metode mengubah atau menggantikan. Sesuai dengan suatu teorema tentang substitusi yang di sini saya sebut dengan teorema A. Teorema A, substitusi dalam integral tak tentu. Berbunyi demikian. Misalkan G fungsi yang terdiferensialkan, dan misalkan F kapital adalah antiderivatif dari F, sehingga jika U sama dengan Gx, maka berlaku integral dari F yang mengandung Gx dikalikan dengan turunan Gx dx itu sama dengan integral dari Fu du, dan sama dengan F kapital dari U plus C, dan F kapital yang mengandung Gx plus C. Jadi di sini peran substitusi adalah mengganti suatu fungsi ke dalam bentuk variabel tertentu, dan fungsinya di sini adalah Gx. Gx kita ubah dalam variabel tertentu yang di sini adalah U. Jadi demikian. Dalam pengintegrasian di sini kita akan sering menggunakan bentuk umum karena memang ini rumus dasar dari suatu pengintegrasian integral tak tentu. Untuk teknik substitusi langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang saya ambil di sini adalah integral dari 4x per 2x kuadrat tambah 3 pangkat 5 dx. Ini merupakan salah satu contoh soal yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik substitusi. Penyelesaiannya demikian. Kita misalkan, karena di sini substitusi, jadi kita menggantikan suatu fungsi dengan suatu variabel. Fungsinya di sini adalah 2x kuadrat plus 3 yang ada dalam kurung dan sebagai penyebut di sini. Kita misalkan fungsi tersebut dengan U. Jadi jika kita turunkan kedua ruas menjadi du sama dengan 4x dx. Demikian. Sehingga penyelesaiannya kita dapatkan seperti ini. Integral dari 4x per 2x kuadrat plus 3 pangkat 5 dx itu sama dengan integral dari 1 per u pangkat 5 du. U pangkat 5 di sini kita dapatkan dari pemisalan 2x kuadrat plus 3, ini dimisalkan u, dan di sini 4x dx itu kita dapatkan dari ini, dari du itu sendiri. Du itu sama dengan 4x dx. Jadi di sini kita gantikan dengan du. Dan ini sama dengan integral u pangkat negatif 5. Jadi dengan menggunakan rumus dasar yang tadi, ini kita integralkan menjadi negatif 1 per 4 u pangkat negatif 4 plus c, atau plus konstanta.
Ini sama dengan negatif 1/4 U pangkat 4 plus konstanta. Di sini masih menggunakan variabel U dan kita kembalikan ke variabel awalnya, yaitu dengan menggunakan variabel X. Dengan cara mengubah kembali variabel U menjadi 2X kuadrat plus 3. Jadi di sini kita ubah kembali U-nya itu menjadi 2X kuadrat plus 3 pangkat 4. Jadi ini hasil akhirnya negatif 1/4 4 kali 2X kuadrat plus 3 pangkat 4 ditambah konstanta. Baik, kita lanjutkan ke teknik pengintegralan parsial. Baik, yang kedua yaitu teknik pengintegralan parsial. Sebenarnya teknik pengintegralan parsial atau sebagian ini dapat dilakukan jika pengintegralan dengan teknik substitusi, yaitu teknik yang tadi, itu tidak memberikan hasil akhir. Dan syarat berikutnya yaitu bagian sisa dari integral ini itu lebih sederhana dari integral mula-mula. Kemudian pengintegralan parsial ini itu didasarkan sebenarnya pada turunan hasil kali fungsi, yaitu hasil kali dua fungsi, yaitu fungsi ux dan vx. Jadi turunannya menjadi seperti ini, y absen sama dengan u absen x dikali vx ditambah ux dikali v absen x. Jadi jika kita perhatikan, rumus ini sebenarnya berasal dari dengan mengintegralkan kedua ruas terhadap x diperoleh rumus integral parsial. Jadi kedua ruas ini kita integralkan kembali terhadap x. Jadi y absen x ini jika kita integralkan kembali terhadap x menjadi ux dikali vx, dimana kalau kita lebih simpelnya kita gunakan uv dikali u dikali v saja. Mohon maaf, di sini tidak ada integral. Jadi sudah diintegralkan menjadi u dikali v itu sama dengan v dikali du, ya, v dikali du, integral v dikali du ditambah dengan integral u dikali dv. Integral u dikali dv. Jadi dari sini didapat bahwa integral u dikali dv, ya, integral u dikali dv itu sama dengan uv dikurangi dengan integral v dikali du. Jadi inilah rumus umum yang biasa kita temukan pada teknik pengintegralan parsial. Baik, langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya mengambil contoh soal integral dari 5x dikali dengan ex dx. Jadi di sini e pangkat x ini merupakan eksponen asli, bukan variabel. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan pemisalan. Yang 5x kita misalkan dengan u, kemudian e pangkat x dikali dx itu adalah dv. Jadi nantinya akan menjadi pemodelan integral parsial. Karena u adalah 5x, maka turunan dari u itu menjadi 5dx. Dan karena e pangkat x dx ini adalah dv, maka untuk mencari v-nya kita integralkan terhadap x, maka v itu adalah e pangkat x. Kemudian penyelesaiannya akan menjadi seperti ini, dimana kita memodelkan menjadi seperti rumus yang tadi, udv dikali integral dari udv itu sama dengan uv dikurangi integral dari v dikali du. Kemudian kita ubah menjadi yang awal, ini u-nya adalah 5x dan v-nya adalah kita sudah dapatkan e pangkat x dikurangi v kali du, v-nya kita sudah dapatkan e pangkat x dx, sedangkan du-nya adalah 5. Mohon maaf, ini v-nya adalah e pangkat x, kemudian du-nya adalah 5dx. Ini v-nya e pangkat x, du-nya 5dx. Jadi ini menjadi 5x dikali e pangkat x dikurangi konstantanya yang di sini kita pindahkan ke depan integral. Dikurangi 5 integral e pangkat x dx, ini menjadi integral dari e pangkat x dx itu adalah e pangkat x. Maka integralnya menjadi seperti ini, tambah konstanta. Dan hasil akhirnya menjadi 5 kali e pangkat x dikali x kurang 1 ditambah dengan konstanta. Baik, selanjutnya kita akan menjawab contoh soal yang berikutnya.
Di sini contoh soal yang berikutnya masih tentang pengintegralan parsial, yaitu integral dari x pangkat 3 cos x pangkat 2 dx. Jadi penyelesaiannya kita misalkan u sama dengan x kuadrat. Jadi ini dulu kita misalkan u. Jadi ini seperti kombinasi antara substitusi dengan parsial. Awalnya kita menggunakan substitusi untuk nilai dari cos itu x kuadrat. Jadi jika u sama dengan x kuadrat, maka du adalah 2x dx. Dan jika kita mencari nilai dx di sini, itu adalah du dibagi dengan 2x. Jadi kita dapatkan nilai dx-nya. Kemudian penyelesaiannya akan menjadi seperti ini. Integral x pangkat 3 cos x pangkat 2 dx itu sama dengan x pangkat 3 ini adalah x kuadrat dikali x. Jadi dia menjadi seperti ini. Ini cos kuadrat dikali x kuadrat dx. Ini menjadi x kuadratnya itu kita gantikan dengan pemisalan kita, yaitu u. Ux dikali cos u dikali dx di sini adalah du dibagi 2x. Jadi seperti ini. Nah, di sini konstantanya jika kita lihat adalah 1/2. 1/2 ini bisa kita bawa ke depan integral. Jadi seperti ini, 1/2 integral, dan di sini variabel x itu bisa dibagi dan menghasilkan 1. Jadi hasilnya adalah integral 1/2 integral u cos u du. Dan itu kita lanjutkan lagi dengan memisalkan dv. Jadi kalau kita perhatikan integral u cos u du ini bisa kita jadikan menjadi integral uv. Jadi nanti mengarah pada pengintegralan parsial. Jadi dv-nya adalah cos u du. Jika dv adalah cos u du, berarti v adalah integral dari cos u du, yaitu sin u. Hasil yang didapatkan akan seperti ini. Kita copy, ini 1/2 integral u cos u du itu sama dengan 1/2 dikali, jika kita modelkan dalam pengintegralan parsial, uv dikurang integral v du. Jadi v-nya adalah sin u. Menjadi u sin u dikurang integral sin u du. Jadi kita kerjakan integralnya. Mohon maaf di sini saya lupa karena sudah diintegralkan, dia ditambahkan konstanta. Karena dia termasuk integral tak tentu. Jadi hasil akhirnya seperti ini. 1/2 u sin u dikurangi dengan integral dari sin u du adalah negatif cos u. Jadi hasilnya seperti ini. U 1/2 u sin u plus cos u. Jadi kita lanjutkan di bawah. Ini akan sama dengan 1/2 dikali u sin u plus cos u itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan sin x kuadrat. Karena kita gantikan u dengan x kuadrat. Kita ubah lagi variabelnya yang di sini mengandung variabel u menjadi variabel semula, yaitu mengandung x. Hasil akhirnya adalah 1/2 x kuadrat sin x kuadrat plus cos x kuadrat tambah konstanta. Baik, kita lanjutkan ke teknik pengintegralan fungsi trigonometri. Baik, lanjut mengenai teknik integrasi yang ketiga, yaitu pengintegralan fungsi trigonometri. Di sini sebagai pengingat saya mencantumkan beberapa turunan dari fungsi trigonometri dan beberapa aturan dasar juga dari integral fungsi trigonometri. Baik, saya lanjut mengenai tentang integral fungsi trigonometri. Pada prinsipnya suatu integral dapat dinyatakan dalam bentuk sinus dan kosinus. Tapi biasanya kita lebih mudah untuk mengubahnya ke bentuk lain agar mempermudah pekerjaan dalam mengerjakan soal kita. Jadi di sini kita biasanya gunakan identitas trigonometri untuk mentransformasikan integral yang dimiliki sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Baik, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengintegralan fungsi trigonometri ada beberapa jenis sesuai modul. Di sini jenis 1 yaitu integral berbentuk integral sin pangkat n x dx, dan juga ada integral cos pangkat n x dx. Jadi ini keterangannya. Misalkan n ini adalah suatu bilangan
ganjil positif, maka kita tuliskan bentuknya ke dalam bentuk 2K plus 1. Misalkan itu 3 atau 5 dan seterusnya. Jika 1, mungkin kita sudah mudah untuk mengintegralkannya. Kemudian jika n ini merupakan suatu bilangan genap positif, maka kita ganti n ini menjadi bentuk 2K. Seperti itu. Kemudian dengan bentuk demikian kita ubah menjadi identitas trigonometri. Memanfaatkan identitas trigonometri, kita bisa mengubahnya dan lebih mudah mengerjakannya. Nah, tapi jika belum juga menemukan suatu solusi, maka substitusikan sin kuadrat x itu sama dengan 1 kurang cos 2x per 2, dan cos kuadrat x itu sama dengan 1 tambah cos 2x per 2. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya memiliki contoh soal integral cos ke pangkat 3 2x dx. Untuk penyelesaiannya yaitu seperti ini. Integral dari cos pangkat 3 2x dx itu sama dengan ini, karena n-nya adalah ganjil, kita misalkan dengan 2k plus 1, menjadi 2 tambah 1. Nah, integral cos pangkat 2 tambah 1 dari 2x dx itu sama dengan integral dari cos kuadrat 2x dikali dengan cos 2x dx. Nah, dengan memanfaatkan identitas trigonometri seperti yang dijelaskan tadi, maka identitas trigonometri yaitu cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x sama dengan 1, berlaku juga untuk cos kuadrat 2x ditambah sin kuadrat 2x sama dengan 1. Maka cos kuadrat 2x kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat 2x. Hasilnya seperti ini, dan kemudian kita kalikan ke dalam. Cos 2x dikalikan dengan 1, kemudian cos 2x juga dikalikan dengan sin kuadrat 2x. Selanjutnya kita ubah bentuk pengintegralan ini menjadi diintegralkan masing-masing sukunya. Yang pertama itu menjadi integral cos 2x dx dan dikurang integral sin kuadrat 2x cos 2x dx. Kemudian dari cos 2x dx bisa kita ubah menjadi diferensial sin 2x. Ini kita dapat karena integral dari cos 2x dx itu adalah 1/2 sin 2x, dan koefisien 1/2 tersebut kita pindahkan ke depan integral. Jadi negatif 1/2 integral sin kuadrat 2x diferensial sin 2x. Ini kita lakukan seperti ini agar lebih mudah untuk mengintegralkan sin kuadrat 2x ini. Jadi demikian. Dan ini kita dapat dari rumus yang pertama. Maka kita dapat 1/2 sin 2x. Kemudian ini menjadi diintegralkan masing-masing. Integral dari cos 2x dx menggunakan cara yang tadi, yaitu menghasilkan 1/2 sin 2x. Kemudian integral dari kita misalkan sin 2x itu adalah u, maka integral dari u kuadrat du itu adalah 1/3 u pangkat 3 plus c. Jadi integral sin kuadrat 2x diintegralkan terhadap sin 2x, maka menghasilkan 1/3 sin pangkat 3 2x. Ini dikalikan dengan negatif 1/2 menghasilkan negatif 1/6 sin pangkat 3 2x tambah c. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Kemudian lanjut ke integral fungsi trigonometri jenis yang kedua, yaitu integral yang berbentuk sin pangkat mx dikalikan dengan cos pangkat n x dx. Nah, baik m maupun n itu merupakan bilangan asli positif, jadi nggak boleh negatif dan nggak boleh 0. Untuk kasus 1, jika m atau n itu merupakan bilangan ganjil, maka kita tuliskan itu sebagai 2k plus 1. Kita tuliskan sebagai 2k plus 1. Dan selanjutnya baru kita menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu sama dengan 1. Jadi demikian. Nah, untuk kasus 2, misalkan kalau m dan n itu dua-duanya positif genap maksudnya, itu disubstitusikan menjadi 2k sama seperti tadi, dan selanjutnya adalah mengganti masing-masing
yaitu menjadi sin kuadrat X diganti dengan 1 kurang cos 2X per 2. Kemudian cos kuadrat X diganti dengan 1 plus 2X per 2. Ini akan mempermudah untuk mendapatkan hasil. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya mengambil contoh soal integral dari sin kuadrat cos pangkat 7X dx. Jadi ini pangkatnya lumayan besar dan 1 genap, 1 ganjil. Jadi penyelesaiannya kita bisa dengan demikian, yaitu integral sin kuadrat X cos pangkat 7X dx, kita ganti pangkat 7 ini menjadi 2K plus 1, yaitu 6 ditambah 1. Hasilnya adalah seperti ini, berubah menjadi cos pangkat 6X cos X. Nah, perubahan selanjutnya kita ubah lagi cos pangkat 6X ini menjadi cos kuadrat X pangkat 3. Jadi hasilnya akan demikian. Dan kemudian perubahan ketiga, kita ubah lagi cos kuadrat X itu menjadi 1 kurang sin kuadrat X. Ini didapat dari identitas trigonometri. Jadi hasilnya adalah integral sin kuadrat X dikali 1 kurang sin kuadrat X pangkat 3 dikalikan dengan cos X dx. Kemudian selanjutnya itu menjadi demikian, 1 kurang sin kuadrat X, jika kita pangkatkan 3 menjadi 1 kurang 3 sin kuadrat X tambah 3 sin pangkat 4X kurang sin pangkat 6X. Nah, kemudian sin kuadrat X ini kita kalikan ke dalam masing-masing sukunya, suku yang ini. Jadi menjadi sin kuadrat X dikurang 3 sin pangkat 4X ditambah 3 sin pangkat 6X dikurang sin pangkat 8X. Nah, kemudian untuk cos X dx, karena semua ini semua suku di sini semuanya mengandung sin X, maka kita ubah menjadi diferensial terhadap sin X. Kebetulan juga untuk cos X dx itu integralnya adalah sin X. Jadi bisa kita ubah menjadi demikian. Maka jika kita diferensialkan terhadap jika kita integralkan semua suku ini terhadap sin X, maka hasil akhir yang kita dapat adalah 1/3 sin pangkat 3X dikurang 3/5 sin pangkat 5X ditambah 3/7 sin pangkat 7X dikurang 1/3, sebenarnya dikurang 3/9, jadi saya sederhanakan 1/3 sin pangkat 9X tambah C. Jadi demikian. Kemudian lanjut ke integral fungsi trigonometri jenis ketiga, yaitu dengan bentuk sin mx sin nx dx. Integral yang berbentuk integral sin mx dikali sin nx dx, kemudian integral sin mx dikali cos nx dx, dan integral cos mx dikali cos nx dx. Jadi untuk penyelesaian itu kita menggunakan identitas trigonometri yang sebagai berikut. Nah, untuk ini akan sangat mempermudah kita mengerjakan soal. Jadi bisa dilihat dan langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya mengambil contoh soal ini integral sin 7x cos 4x dx. Jadi di sini 7 adalah m dan 4 adalah n. Dan yang digunakan adalah persamaan yang kedua pada identitas trigonometri yang tadi. Jika di sini menjadi 1/2 sin m dikurang n, maka 7 dikurang 4 karena m-nya 7 dan n-nya 4, ditambah sin m ditambah n, 7 ditambah 4, x dx. 1/2 dipindah ke depan integral karena dia merupakan koefisien. Kemudian 7 dikurang 4 adalah 3 menjadi sin 3x, dan 7 tambah 4 adalah 11 menjadi sin 11x. Jadi selanjutnya kita integralkan ke masing-masing sukunya. Menjadi 1/2 integral dari sin 3x dx ditambah dengan 1/2 integral sin 11x dx. Kemudian setelah kita dapat demikian, maka kita kerjakan masing-masing integralnya, dan integral dari sin 3x dx adalah negatif 1/3 cos 3x dan dikalikan dengan 1/2 menjadi negatif 1/6 cos 3x. Kemudian integral dari sin 11x dx adalah negatif 1/11 cos 11x
Dan jika kita kalikan dengan 1/2 menjadi negatif 1/22 cos 11x tambah C. Jadi demikian hasil yang saya dapatkan untuk soal jenis ketiga. Kemudian yang terakhir, ada pengintegralan dengan substitusi trigonometri. Nah, tadi juga di pengintegralan menggunakan integral parsial, saya sempat mengkolaborasi sedikit substitusi dengan parsial. Jadi di sini kita substitusi dengan trigonometri. Untuk kasus 1, di sini saya mengambil 3 kasus sesuai modul. Kasus 1, integral yang melibatkan bentuk seperti ini, akar a kuadrat dikurang e kuadrat itu disubstitusikan sebagai x dikurang a sin t. E kurang a sin t. Dan di mana min v per 2 itu kurang dari t dan t kurang dari v per 2. Dan integral yang melibatkan untuk kasus 2, integral yang melibatkan a kuadrat plus x kuadrat itu disubstitusikan dengan x sama dengan a tan t, di mana t lebih dari negatif v per 2 dan t kurang dari v per 2. Untuk kasus yang ketiga, dengan bentuk jika memuat bentuk akar dari x kuadrat plus a kuadrat itu disubstitusikan dengan x sama dengan a sekant t, di mana t itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan v, dan t tidak sama dengan v per 2. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini saya mengambil contoh soal sebagai berikut. Untuk soal ini kita selesaikan dengan cara demikian. Yang pertama, kita ubah dulu penyebutnya agar menjadi seperti ini. X kuadrat dikurang 6x ditambah 9 ditambah 9. Jadi 18 itu adalah 9 tambah 9. Dan x kuadrat dikurang 6x plus 9 ini bisa kita ubah lagi menjadi bentuk lain, yaitu x kurang 3 kuadrat. Dan 9 ini adalah 3 kuadrat. Nanti ini jika kita misalkan dengan u, maka berubah menjadi u kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, misalkan kita u adalah x kurang 3. Ya, benar saja. Turunan dari u terhadap x itu adalah dx. Kelanjutannya menjadi demikian. Karena x kurang 3 itu kita ganti dengan u, maka menjadi integral 1 per u kuadrat tambah 9 dx. Dan 9 kita ganti dengan x pangkat 3. Kelanjutannya, karena terdapat unsur u kuadrat tambah 3 kuadrat, maka sesuai dengan sifat yang kedua tadi, maka kita substitusikan dengan u sama dengan x tan t. Dan jika kita diferensialkan terhadap t, maka du sama dengan 3 sekant kuadrat t dt. Nah, ini untuk kasus yang berbentuk seperti ini, berlaku untuk kasus 2. Maka kelanjutannya adalah demikian. Ini saya salin dari sini. Ini kelanjutannya, u itu kita misalkan dengan 3 tan t menjadi demikian. Dan dx ini, mohon maaf, di sini adalah du sebenarnya. Saya salah menulisnya. Di sini adalah du. Dan di sini juga du. Mohon maaf. Ini juga du. Dan du itu adalah sama dengan dx. Jadi saya lupa menggantinya. Nah, demikian. Jadi menjadi seperti ini. Dan 3 tan t kuadrat itu kita ubah menjadi 9 t kuadrat t. Tan kuadrat t. Dan ditambah 9. Dan itu kita keluarkan 9-nya menjadi tan kuadrat t ditambah 1. du karena sama dengan 3 sekant kuadrat t dt, itu tinggal kita tulis ulang di sini. Kita ganti du-nya dengan 3 sekant kuadrat t dt. Maka hasil akhir yang kita dapatkan, belum hasil akhir. Selanjutnya kita dapatkan 1/3 integral 1 per sekant kuadrat t dikali sekant kuadrat t dt. Karena ini merupakan
bilangannya sama atau variabelnya sama, bisa kita coretkan saja. Nah, menjadi 1/3 integral dt. Dan integral dt adalah P. Jadi penyelesaiannya adalah seperti itu. Dan untuk selanjutnya, karena U yang tadi kita misalkan itu adalah sebenarnya 3 tan T, maka menjadi seperti ini. T sama dengan tan inverse arcestan dari U/3. Dan U ini pada awalnya memang U merupakan 3 tan T, tapi pada awalnya U juga merupakan X kurang 3. Jadi kita ganti di sini menjadi X kurang 3. Maka integral dari ini hasilnya adalah ini. Demikianlah video yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Santi 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 Om.